malam. Jadi untuk di malam hari ini ada satu tema yang menarik nih, Bu Santi ya. Tapi sebelumnya tanya dulu Bu Santi nih, gimana kabarnya Bu Santi? Udah lama nggak ketemu. Gimana kabarnya Bu Santi? Karena saya sudah hadir di depannya Mas Ari, berarti alhamdulillah, berarti saya penuh dengan kebahagiaan. Oh gitu ya. Gitu ya. Oke, siap. Yang pasti bahagia karena sudah berbuka gitu. Oh gitu. Berbahagia, ya, itu pastilah Bu. Oke. Jadi sharing season hari ini itu judulnya menarik ya Bu ya. Jadi teknik problem solving yang efektif seperti itu. Nah mungkin dulu pernah dibahas juga ya Bu ya tentang problem solving itu apa, atau mungkin tentang apa itu arti problem solving itu apa sih dan kegunaannya seperti apa gitu. Mungkin ada rekan-rekan mungkin yang mau berbagi atau mungkin yang dulu udah mengikuti season sebelumnya, season awal tentang problem solving, mungkin mau diulas lagi nih. Atau mungkin nanti teman-teman yang ada mungkin dulu sudah ada materinya, cuma tiba-tiba ketemu di keseharian, nah ini nanti langsung disampaikan aja nanti, langsung ditanyakan. Nah di sini ada pakar yang benar-benar tahu ini, yang udah berpengalaman tentang problem solving. Nah dari problem solving mungkin rekan-rekan semua mungkin sudah ini ya di season yang sebelumnya sudah kenal semua, jadi saya nggak bahas tentang lebih apa itu problem solving. Nah jadi mungkin mau Bu Santi mau langsung mulai start ini atau mau di pertanyaan dulu? Tawarin enak ini Bu. Ya nanti sambil jalan aja Mas Ari. Oh boleh. Mungkin bisa dimulai untuk sharing materi dulu ya Bu ya. Iya, ini pesertanya sudah boleh. berapa ribu orang sih? Sudah 1.900 orang. 1.900 orang. Nah ini 2 juta. Nambahnya langsung meningkat. Oke, saya mulai aja ya, Mas Ari. Boleh, Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi sebenarnya kalau saya bilang materi ini adalah materi yang bobotnya cukup lumayan. Jadi kalau teman-teman semua belum berbuka, sambil berbuka aja. Gitu ya. Karena sebenarnya materi saya juga sendiri dikasih materi yang sesuatu sekali pada saat dikasih sama Pak Kori kemarin, Bu, materinya problem solving yang efektif. Oke, ini adalah materi sebenarnya bobotnya untuk leader. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang hadir di sini yang istilahnya itu untuk kapasitasnya leader dan manager. Jadi harapannya ya bismillahirrahmanirrahim, semoga saja the next leader selanjutnya gitu kan. Jadi teman-teman semua bisa menjadi sebuah the next leader. Tapi pada dasarnya saya yakinlah teman-teman semua juga sudah menjadi pemimpin, baik pemimpin di rumah tangga maupun mungkin juga pemimpin di rumah, di organisasi atau di kegiatan-kegiatan yang lain. Gitu. Ini saya langsung aja ya, Mas Ari ya. Boleh silakan. Iya, karena ini materinya sebenarnya cukup panjang, jadi istilahnya itu sebuah materi yang harusnya itu disajikan dalam kurun waktu 2-3 jam dan saya harus merapatkannya menjadi cuma 1 jam dan bahkan ada sesi tanya jawab. Betul, makanya itu lebih baik di materinya sampaikan dulu, baru nanti kita bahas tentang sharingnya di belakang. Ya, saya minta waktu 30 menit sih estimasi 30 menit untuk menjabarkan ini semua. Ya, jadi di problem solving sendiri itu kita berbicara dengan creative problem solving dan decision maker for effective leader. Nanti kalau ada hal-hal yang saya kecepatan atau mungkin bahasanya itu adalah bahasa Inggris atau kelasnya yang agak lumayan, nanti bisa ditanyakan aja lewat chat. Nah, di sini sendiri ini hal yang menarik yang umumnya biasanya teman-teman itu tidak istilahnya menjabarkan terkait karakteristik dari problem solver sendiri. Jadi sebelum kita menyelesaikan masalahnya, kita sebagai manusia harus paham dulu bahwa kita itu karakter yang di mana sih gitu kan. Karakter istilahnya itu what's your problem solving style. Jadi kita itu karakternya sebagai orang yang di mana. Di sini ada 4
karakter problem solving, jadi semua orang pasti punya masalah. Nah, dari masalah ini kita karakter menjadi orang yang di mana? Karakter sendiri ada akomodator, asimilator, diverger, dan converger. Ya, Kayaknya share-nya nggak bergerak. oke, bergerak nggak sekarang? Belum, Bu. Kayaknya yang di-share salah deh. Yang Ada di-share ini. yang file ininya, bukan yang presentasinya. Coba diulang share screen, Bu. Coba saya share screen Nah, ini lagi udah ya. berubah. Oh, berarti ini sebentar. Ini tools ininya yang ini. Sebentar. Ini tool sharing screen-nya itu harusnya ada di Zoom-nya. Sebentar. Itu dimatikan dulu sharing share-nya, Bu. Itu kan ditampilkan preview dulu, baru di-sharingkan. Gitu. Oke, sebentar ya. Enggak, biasanya ada tools-nya, sebentar. Ada Ada tools. tulisnya ya? Iya, ada. Sebentar saya centangnya. Kayaknya belum Versi tercentang lama nih. kayaknya, Bu. Harusnya ada tools besarnya. Jadi sambil jalan ya, saya jelaskan aja what's your problem solving style. Itu sebenarnya ada 4 tadi, akomodator, asimilator, diverger, dan converger. Kalau kecil, gini kecilin ya. Saya besarkan dulu screen-nya. Bisa di zoom kok, Bu, di sini, Bu. Zoom-nya kekecilan nanti. Meeting kontrolnya soalnya memperbesarnya. Bisa di zoom ya? Kalau bisa, tapi kekecilan sih. Kalau di PC mungkin kelihatan besar, cuman kalau di HP nggak tahu nih, teman-teman semua. Nampak kok. Kelihatan kok, Bu. Kelihatan, Bu. Kita zoom. Aku pakai HP juga, aman. Oh, oke. Aman ya. Jadi satu-satu nanti. Ya, jadi di Oke, sini lanjut, Bu. itu lanjut ya. Akomodator itu karakternya seperti apa? Biasanya orang-orang akomodator itu risk taker, yaitu orang-orang yang taking risk, orang-orang yang nggak sabaran gitu. Dan istilahnya itu kalau kita gambarkan seperti apa sih gitu. Misal nih, teman-teman menemukan seseorang atau teman yang pada saat belanja nih ya, belanja mencari baju di sebuah mall, itu dia langsung lihat awal dan dia langsung tunjuk, "Oh, aku mau beli itu aja," gitu. Nah, itu adalah karakter orang yang akomodator. Jadi dia nggak perlu pilih-pilih, ya, nggak mau milih, nggak istilahnya nggak melihat pertimbangan-pertimbangan dulu, tapi kalau ada istilah pandangan pertama itu yang dilihat, itu yang dipilih. Sama halnya misal nih, kalau teman-teman itu ngelihat ada seseorang yang dia beli duren. Nah, pada saat kalau kita beli duren itu kan ada 10, misalnya ada 10 orang penjual duren dan dia itu nggak pakai melihat yang penjual kedua, penjual ketiga atau keempat, dia langsung ambil yang penjual pertama. Nah, itu karakter akomodator dan di sini karakter ini sendiri itu adalah kelemahannya dia mengambil keputusan begitu cepat sehingga yang berkaitan dengan resiko atau duit besar itu banyak ruginya. Ini karakternya, which is dia itu adalah karakter good for something but not good for other thing. Jadi dia not good other thing. Dalam artian bagaimana bagus sebagai pendorong tapi nggak bagus sebagai pengambil keputusan yang beresiko tinggi. Mungkin teman-teman semua melihat yang ada yang istilahnya itu manajer atau leadernya atau pimpinannya yang dia atau mungkin teman yang karakternya seperti ini adalah karakter akomodator. Lantas bagaimana sih perbedaannya dengan karakter asimilator? Gitu ya. Nah, karakter asimilator sendiri itu adalah karakter orang yang harus berdasarkan teori yang jelas. Jadi dia itu kalau bedanya gini, kalau akomodator itu kalau beli duren dia nggak pakai milih,
pertama kali pilihan langsung dibeli. Tapi kalau asimilator itu dia harus melihat dulu bahkan 10 penjualnya itu dilihatin dulu semua, dipilih. Pernah nggak kayak Mas Ari sendiri kan nemuin orang yang atau mungkin bahkan Mas Ari sendiri ya, aku nggak tahu, beli duren, bahkan browsing dulu di Google nyari duren yang manis tuh gimana sih gitu, duren yang Oh, matang itu betul itu, gimana Bu. sih, betul kan? Jadi ada Betul, cara-cara gimana dicium atau mungkin nah, durinya itu heeh, gimana? di apa ya, ditabuh atau istilahnya apa, dipukul Atau dulu gitu, nggak tek mungkin tek aku tek, ditepuk-tepuk ya kan ditepuk-tepuk sakit gitu nanti. kan. Ya ditepuk-tepuk dulu gitu kan, atau misal beli buah gitu ditepuk-tepuk, melon bahkan dicium dulu, itu manis nggak ya baunya dan segala macam. Nah ini bahkan bisa jadi dia itu nggak jadi beli, besok kembali. Nah ini karakter yang, simpelnya adalah Betul. karakter orang yang problem solving itu adalah asimilator, itu. Nah entah terserah nanti seorang leader atau pengambil keputusan problem solving ini bisa jadi dia karakter yang akomodator atau asimilator. Dan ini nggak bisa ada kombinasi ya. Kalau DISC itu ada kombinasi. 4 tipe kepribadian itu ada kombinasi. Tapi kalau karakter ini nggak ada kombinasi. Itu. Nah, di sini saya jelaskan juga terkait 2 karakter yang di bawahnya itu adalah karakter action. Karakter orang dalam beraksi. Nah, di situ sendiri ada diverger dan converger. Nah, di mana karakter ini tuh paling mudah menerjemahkannya adalah seperti ini. Karakter diverger itu adalah karakter orang-orang yang people oriented. Jadi maksudnya gimana? Orang-orang yang karakternya itu adalah dalam mengambil keputusan problem solving, dia harus meminta pendapat dari orang lain. Jadi dapat melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Dan kelebihannya orang diverger adalah dia itu kan seringnya itu melihat, minta pendapat, "Eh, Bro, pendapat lu kalau ada kondisi seperti ini gimana ya enaknya?" Kan seperti itu. Nah, hebatnya dia itu karena suka brainstorming, dia akan istilahnya itu berpikir out of the box thinking. Jadi dia dari hasil temuan-temuan investasi, berimajinasi, karena kemampuan dia dalam berimajinasi, brainstorming, nah dia akhirnya menemukan sebuah solusi yang sifatnya adalah out of the box thinking tadi. Itu karakter diverger. Nah, kalau karakter converger sendiri adalah karakter yang orientasinya terhadap barang. Jadi kalau misal nih ya, contohnya seperti ini, ada seorang manajer atau leader yang dia istilahnya pimpinan yang dia tahu ada sebuah masalah terkait stafnya atau karyawannya bermasalah. Nah, bagaimana seorang converger itu menghadapi si orang yang bermasalah ini? Dia akan menemui orang itu dulu. Jadi orientasinya adalah barang. Jadi seseorang pun dianggap sebagai barang. Itu. Jadi istilahnya dia baru bisa menemukan solusi jika bertemu dengan orang tersebut. Ya, jadi istilahnya itu kalau direct man and direct price, mungkin teman-teman di sini ada juga para pemimpin atau leader, jadi harus selektif, harus bisa menemukan bahwa istilahnya itu dalam sebuah tim sepak bola, kayak persatuan sepak bola gitu ya. Nah, keseimbangan bahwa oh si A ini adalah orang yang karakternya suka dengan pegang barang, suka dengan ini dan suka dengan lapangan. Nah, ini berarti dia karakternya adalah pemimpin yang converger. Jadi hati-hati karena sistem pengambilan keputusannya pun berbeda. Itu. Pertanyaan nanti ya, silahkan dikolek. Siap-siap, Bu. Pertanyaan Berarti nanti. intinya kan kalau untuk diverger itu biasanya tanya-tanya dulu dari masyarakat sekitar. Sebenarnya Ya, itu benar nggak sih kayak gini? Ini benar kayak gini gitu ya, Bu ya. Tapi ya. kalau untuk yang converger langsung itu lebih ke to the point, ke orangnya langsung. Kamu lakukan kayak gini nggak? Kamu lakukan kayak gini nggak? Gitu ya, Ya, Bu ya. ya, jadi istilahnya itu karakternya itu diverger itu orang yang karena people oriented sehingga dia akan menggali dulu dan Informasi dulu. Nah, menggali informasi dari berbagai orang dengan oh gitu. menciptakan pandangan-pandangan yang berbeda dan perspektif yang berbeda. Itu orangnya diverger. Jadi tanya A, Dan, tanya B, tanya C dulu gitu kondisinya masalahnya apa. Nah, itu diverger. Nah, kalau converger itu sukanya pasti dia kalau halnya masalah dengan people oriented minim. Pasti oh gitu. ya, makanya tadi itu kalau ada masalah, Bu, dia pemimpin, tapi masalahnya dengan orang. Gimana? Orang itu akan ditemuin.
Karena orang nggak menggali dari yang lain, tapi langsung menemuin orang itu karena ya fokus pada masalah, jadi dipegang. Jadi seolah-olah itu orang itu dianggap sebagai barang. Itu. Jadi istilahnya dan 4 ini adalah 4 karakter seseorang itu dia karakter di mana dalam melakukan problem solving. Oke, Bu Santi. Ya. Nah, oke. Sekarang jadi gini, nggak bisa di ini ya. Nah, sekarang saya maunya teman-teman, jadi istilah gini baru di sini saya minta tolong teman-teman semua chat di ini pesan dulu karena kita berkaitan dengan problem solving sebelum ke step berikutnya, ya kan? Karena problem atau masalah. Jadi istilah saya bisa memberikan sebuah materi caranya seperti apa kalau teman-teman semua bisa atau tahu terkait problem. Jadi so di sini tolong teman-teman semua chat di kolom komentar terkait masalah apa sih yang sering timbul di teman-teman sendiri atau teman-teman mau diselesaikan itu masalah apanya gitu. Nah, silakan rekan-rekan kalau misal ada mungkin nih di tempat kerja atau mungkin pribadi mungkin kan Bu ya. Jadi contoh aja sih kira-kira masalah apa yang lagi sekarang dihadapi, coba di chat aja atau mungkin langsung mungkin pun boleh juga ya Bu ya, Bu Santi ya. Silakan di-share. Chat aja dulu Mas. Oh, di chat aja. Boleh di chat dulu nanti Bu Santi akan menjabarkan gimana cara penyelesaiannya gitu ya Bu ya. Jadi biar nggak langsung mau yang ambil yang tadi yang pertama pakai yang apa tadi Bu? Akumulator ya tadi ya. Kalau tadi itu adalah orang-orangnya atau karakter orangnya, bukan Orangnya, cara. karakter orangnya betul. Jadi kan nanti kan dilihat dari karakter dulu, terus kemudian bagaimana pengambilan ininya. Nah seperti itu. Mungkin rekan-rekan yang mungkin ada masalah mungkin atau mungkin sesuatu yang belum terselesaikan mungkin bisa di-share di chat. Silakan. Itu nanti langsung mau dikasih jawaban atau gimana Ibu? Saya ingin tahu dulu bahwa teman-teman itu mampu atau bisa dalam mengidentifikasi masalah. Karena umumnya biasanya yang ditanyakan itu adalah bukan masalah. Jadi seperti ini, teman-teman bisa chat aja langsung. Jadi istilahnya nanti saya akan baru jelaskan langkah-langkah untuk problem solving-nya seperti apa. Jadi misalkan nih teman-teman, dan di sini malah saya minta teman-teman di overthinking. Jadi istilah kalau materi sebelumnya overthinking itu baik nggak apa nggak sih Bu? Ya banyak nggak buruknya, banyak nggak baiknya kalau terlalu gitu. Nah di sini saya meminta teman-teman malah overthinking. Oke. Jadi mungkin teman-teman silakan. Ya, silakan chat dulu karena saya ingin teman-teman semua overthinking, which is jadi istilahnya gini, karena umumnya karena nggak akan bisa, jadi saya gini, nggak akan bisa solving atau melakukan problem solving kalau teman-teman tidak tahu masalah di situ dulu. Nah, masalahnya sendiri ya Bu. Masalahnya sendiri aja nggak tahu gimana bisa ngasih problem gitu, bisa Iya, menyelesaikan bagaimana masalah ngasih gitu. solusinya kan. Nah, gitu. Bingung mau makan apa gitu. Nah, ini karena dia itu bukan masalah sih Kak. Itu masalah dompet sih. Nah, kalau bingung mau sahur apa, itu juga benar tadi dijawab, itu bukan masalah loh ya. Jadi sama halnya statementnya kayak gini. Ya, ini sambil kita ngobrol ya, nunggu teman-teman semua ngirim ini. Karena kalau nggak ada yang bertanya, nggak ada yang mengungkapkan masalahnya, otomatis saya nggak jadi nggak jadi nge-share materi. Kenapa? Karena nggak ada yang nggak punya masalah semua atau mungkin tidak tahu dalam mengidentifikasi masalah seperti itu. Jadi misal nih umumnya teman-teman bisa gini, saya ingin meningkatkan penjualan gitu, saya ingin meningkatkan customer gitu, atau saya ingin menambah karyawan. Nah ini bukan masalah. Betul, ya. Itu kan kebutuhan ya Bu. Ya, ingin meningkatkan penjualan. Nah, itu bukan masalah, itu keinginan gitu. Makanya saya perlu tahu dulu bahwa teman-teman itu mengidentifikasi masalahnya itu seperti apa gitu. Jadi mungkin saya bisa dikolek dulu sebanyak-banyaknya. Nah, nanti baru saya ajarin cara problem solving-nya seperti apa. Karena teman-teman sendiri yang harus bisa menyelesaikan masalah, bukan saya. Betul. Mungkin saya ada salah satu contoh lah, mungkin biar teman-teman nanti bisa inilah. Jadi misal anggap aja inilah Bu, di dalam satu perusahaan itu kan pasti ada
cekcok antara satu karyawan dengan karyawan yang lain seperti itu kan. Nah, ada mungkin laporan dari anggap saja bawahan atau mungkin teman kerja kita lah, teman kerja saya Bu ya. Nah, oh Pak ini kok kayak gini-gini nih, anak ini kayak gini-gini. Nah, itu kan otomatis problem juga kan Bu. Nah, terus saya sebagai leadernya, nah problem solving apa yang harus dilakukan? Kalau Ibu dari 4 cara tadi, dari kriteria itu kan ada beberapa cara. Ada yang langsung to the point ke orangnya, ada yang, nah itu mungkin gimana Ibu? Bu Santi, silakan. Oke, berarti ini masalah ke pribadi. Oh iya, ya enggak lah Bu, ini kan sharing aja, contoh, bukan pribadi. Ya, nanti jadi bisa diidentifikasi. Ini sharing saya sudah masuk nggak, Mas Ari? Oh, masuk Bu, masuk. Masuk sudah kayak slideshow nggak? Oh, kalau slideshow enggak, dia bentuknya PowerPoint biasa yang ada ininya Bu. Oh, slideshow-nya juga nggak muncul ya? Enggak muncul, tapi kalau di Zoom masih bisa Bu. Oke. Ya, ini problem juga ini. Sudah saya setting ininya, tapi kok kayaknya belum bisa. Terus sama ada beberapa pertanyaan di Ya, chat Ibu, mau yang jawab dulu atau mau dibahas satu-satu atau iya, oke. gimana? Saya akan coba cek dari yang terkait ini. Jadi di sini juga ada bagaimana cara mengatasi susah fokus dalam kurangnya tingkat kepercayaan diri, kadang saya kesasar dalam suatu hal, saya percaya diri untuk menerima terkenal. Nah, ini mayoritas hal yang nah, tidak enak hati untuk menolak sesuatu dalam konteks pekerjaan. Nah, ini makanya saya harus hati-hati nih, karena khawatir saya materi yang saya tampilkan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya teman-teman. Dalam artian apa? Materi yang saya share itu sebenarnya kalau problem solving kan hal yang terkait manajemen. Makanya saya kalau tanya dikasih materi problem solving. Problem solving ini mayoritas adalah hal yang bersifat pekerjaan gitu. Nah, kalau yang tadi itu adalah ini tadi kan semua yang ada itu memang masalah sih, jadi ya kan. Tapi ini masalah adalah masalah yang terkait sebenarnya perasaan gitu. Tapi nggak apa-apa, Kepribadian. nah gitu kan, ke pribadi. Tapi it's okay, nggak masalah. Berarti di sini nggak ada yang masalahnya omsetnya belum capai target ya? Kalau omset itu Kebetulan udah kan kebutuhan Bu, nggak ada ini, bukan masalah. ya, enggak, gini, jadi kalau misalkan nih, misalkan nih, gimana cara meningkatkan penjualan? Kenapa? Problemnya adalah problem penjualan yang menurun gitu. Atau mungkin istilahnya bagaimana cara saya mendapatkan customer Bu gitu. Bagaimana cara saya mendapatkan customer atau bagaimana misal nih kalau ada HRD gitu kan ya, Bu masalah saya itu makanya tadi saya tanya ini semua perasaan loh masalahnya. Jadi jawabannya beda nih. Bu, kalau misalkan bagaimana caranya nih, istilahnya tingkat turnover karyawan di perusahaan saya itu cukup banyak sekali gitu. Nah, hampir mayoritas bahkan tadi saya lihat ini semua masalahnya nggak ada yang ini loh, omset, absensi karyawan terlambat meningkat walaupun sudah ada punishment. Nah, ini salah satu contoh yang termasuk masalah nih, absensi karyawan yang meningkat walaupun sudah ada yang punishment. Nah, ini berarti bulan sudah bisa mengidentifikasi sebuah masalah. Saya punya masalah, saya tidak enak hati untuk menolak sesuatu konteks pekerjaan yang terjadi malah sering dimanfaatkan oleh beberapa rekan kerja, Mas Dova gitu. Nah, nanti gini aja, kalau teman-teman semua punya masalah seperti ini, coba kita problem solving dengan step-step ini ya, dengan cara-cara yang ada saya ini. Nanti kalau hal ini masih dirasa, Bu kok masih belum ini ya, karena hal yang tidak enak hati bisa japri sendiri ke saya. Bagaimana bisa saya kasih solusinya? Gitu ya Mas Ari? Boleh, langsung saja ke ini Bu. Ya, Itu jadi tipsnya ini ditunggu-tunggu soalnya. ya, oke. 2031. Nah, jadi gini aja, saya yang lihat di sini, mayoritas teman-teman masih belum bisa mengidentifikasi masalah terkait yang ada di pekerjaan. Dalam artian, masalah saya gaji saya kurang, Bu, itu masalah loh. Masalah Itu saya selalu begini. masalah Bu kalau itu. Nah, baru kalau diungkap gini ketahuan kan kok masalah gitu kan. Ya Karena kan? kalau mau dikasih gaji 10 juta pun tetap kurang kalau emang ditanya kurang Bu. Ayo. Ya, itu kebutuhan, tergantung kebutuhan dan Betul. keinginan kalau itu. Oke, saya Nah, lanjut aja. Jadi, bisa diterus ya, dilanjutkan, tulis problem dulu dong, ya kan? Tolong di problem-problem yang terkait pekerjaan yang saya request-kan, supaya minimal teman-teman itu
nanti bisa keluar strategi. Jadi mampu menentukan strateginya. Ya, buat teman-teman yang staff atau istilahnya, "Bu, saya bukan leader, gimana saya bisa memberikan solusi?" Itu ada, tetap bisa gitu loh. Teman-teman pun juga masih bisa memberikan solusi. Ya, jadi pada saat teman-teman bisa menentukan strategi dan itu bisa diimplementasikan, which is minimal pada saat keluar dari sesi training ini atau pelatihan ini, teman-teman bisa melakukan regenerasi solving dari problem yang ada. Jadi kalau tadi masalahnya masih mayoritas adalah hal-hal yang bersifat diri sendiri karena tidak enak. Nah, coba ini saya minta lagi teman-teman ketik terus masalah-masalah yang ada di teman-teman terkait pekerjaan. Karena ya ini tadi ada 4 step kreatif problem solving model. Jadi kalau teman-teman tidak bisa mendefinisikan sebuah masalah, ya mendefinisikan sebuah masalah dalam sebuah pekerjaan, jadi nggak akan bisa memberikan solving itu. Jadi 4 stepnya adalah definisikan dulu problem yang ada. Ya, jadi kalau misalkan omset saya kurang, tuh kalau omset saya turun karena targetnya naik gitu. Nah, masalahnya apa? Saya kurang capai target. Nah, itu masalah. Ya, jadi istilahnya ada 4 tahapan problem definition, mendefinisikan dari masalah itu sendiri. Tahapan kedua adalah mencari solusi yang kreatif dan gunakan tools untuk yang kreatif itu, ya cari solusi yang kreatif. Urutan ketiga adalah mengevaluasi solusi dan pilih solusi yang tepat. Itu tahap ketiga. Dan tahap keempat adalah implementasi solusi dan membuat sebuah action plan. Ini tahapannya ada 4. Nah, karena pada umumnya itu gini, ya ini chatnya masih 1, Pak. Ayo teman-teman semua harus bisa critical thinking. Ya, yang pernah istilahnya itu materinya di Pak Arman yaitu growth mindset dan fixed mindset. Nah, di sini saya meminta teman-teman bisa growth mindset. Jadi teman-teman intinya semua masalah bukan masalah, jangan menganggap semua masalah itu kecil. Jadi nggak masalah, walaupun misal kenapa ya Bu ya pas waktu puasa ini ngantuk pas waktu kerja gitu kan. Nah itu nggak masalah, chatkan aja. Ya, identifikasi masalah pekerjaan. Terkadang itu yang kita mikirnya itu terlalu simpel. Ini masalahnya kecil, nggak mungkin share ke sharing session super gen itu bukan. Jadi kadang yang menurut teman-teman itu kecil, belum tentu menurut kita atau menurut orang lain itu kecil juga. Jadi bisa jadi sesuatu yang besar itu pun dimulainya dari kecil juga ya Bu ya. Jadi silakan ketik aja mau masalah tentang ngantuk atau mungkin siang-siang pas puasa kok haus ya Bu ya. Nah, itu nggak apa-apa juga. Masalah kerjaan Kakak. Contohnya aja Bu. Ya, lanjut. Oke, sambil diketik ya teman-teman ya, problemnya terutama para leader sih di sini. Nah, ini ada satu quote ya, ini ada satu quote yang istilahnya itu sangat mengena sekali ya dari Albert Einstein. Pasti teman-teman semua kenal Albert Einstein. Ya, if I had only 1 hour to save the world, I would spend 55 minutes defining the problem and only 5 minutes finding the solution. Jadi istilahnya mayoritas ya apa ini pengertiannya? Ya, orang itu membutuhkan 59 menit untuk memikirkan problemnya. Dan realitanya ternyata dalam sebuah problem itu hanya membutuhkan 5 menit untuk mencari solusinya. Jadi di sini ini korelasinya dengan sebelahnya apa sih? For every action there is an unique and opposite. Jadi mayoritas orang itu hanya fokus di masalahnya. Ya, berbanding terbalik dengan ternyata solusinya itu simpel banget loh. Ya, jadi istilahnya 5 menit itu untuk mencari solusi dan ternyata solusi itu simpel banget loh. Jadi sebenarnya masalah itu apa sih yang bikin rumit? Ya, masalah yang bikin rumit adalah diri sendiri. Jadi kalau tadi ini
Jawabannya ini aja deh, kalau jawaban pertanyaan teman-teman bagaimana cara mengatasi susah fokus dalam sebuah pekerjaan gitu, kurangnya tingkat kepercayaan diri. Kadang saya selalu tergesa-gesa dalam sesuatu hal. Saya percaya diri untuk menulis tapi masih terkendala saat tidak fokus dan panik. Jadi hampir masalah yang teman-teman ketik di sini semua cuma satu solusinya, mudah sekali. Berarti karena masalahnya ini semua, habis ini tutup ya Mas Ari. Setelah saya kasih jawaban selesai. Ya, Mas Ari ya. Setelah saya kasih jawaban ini selesai. Kenapa? Karena ternyata masalahnya semua ke personal. Personal diri sendiri ya Bu ya. Iya, betul. Masalah ke diri sendiri tidak bisa mengatasi. Nah, itulah berarti ada fungsinya ini ya Bu ya, apa? Nah, fungsinya berpikir kritis kemarin itu yang diajarkan yaitu biar tidak memakan waktu sampai 55 itu 55 ya Bu ya. 55 menit. Nah. Ya, jadi istilahnya itu kalau hampir mayoritas masalah yang dicatkan sama teman-teman itu adalah masalah terkait males. Itu toh kuncinya. Jadi istilahnya itu bagaimana caranya mendorong atau membangkitkan diri sendiri untuk tidak takut, atau istilahnya yang pernah saya jelaskan di sebelumnya, fear of failure. Ya, kekhawatiran berlebih terhadap diri sendiri, dan istilahnya jawabannya sudah diajarin oleh semua pembicara terkait percaya diri, terkait repetition itu. Nah, betul. beda dengan yang terkait sekarang yang saya bahas terkait problem solving. Itu. Betul. Jadi di sini ada beberapa juga yang chat juga Ibu. Yang satunya ini dari Mas Ferdi MKO, masih malu menjadi seorang sales di depan teman, keluarga ini. Nah ini kan kembali lagi ke kepercayaan diri ya Bu ya. Seperti itu, kepercayaan diri lagi. Jadi harus digali lagi sih. Maksudnya sales itu kan nggak malu-maluin, karena sales itu menjadi sales itu seorang rezekinya halal juga seperti itu kan. Ya, itu. Ini ada satu pertanyaan yang itu bisa dibilang pernyataan atau pertanyaan. Halo. Mas Ari. Mas. Nah ini masalahnya ini seperti yang Santi bilang tadi. Nah kira-kira solusinya. Mas Ari yang hilang atau saya yang hilang Pak Alif? Ini suatu masalah ini. Iya, ini yang hilang Mas Ari atau saya? Sinyalnya hilang Bu. Mas Ari yang hilang. Iya. Berarti masalah sinyal ya. Paketannya habis. Oke, saya lanjut aja karena materinya panjang. Silakan Bu. Karena di sini saya melihat yang terkait identifikasi tadi ya, kalau masih belum ada yang mau mengungkapkan terkait bagaimana meningkatkan customer gitu kan. Ya, jadi di sini ada 4 step yang akan saya jelaskan, yaitu step pertama adalah systematic problem definition. Jadi di sini sistematik ini ada 4 tahapan, yaitu the problem is, ya pertama itu apa masalahnya. Ya tadi kayak misalkan Bu Wulan tadi kan bertanya tuh, Bu masalah di tempat kami, padahal sudah ada punishment tapi masih banyak yang terlambat. Nah itu sudah bisa mendefinisikan sebuah masalah. What the problem is, jadi masalahnya apa. Nah poin yang kedua, teman-teman harus bisa mendefinisikan the problem is not. Jadi yang bukan menjadi masalah itu apa? Nah, misalkan seperti ini, istilahnya itu saya punya masalah terkait penjualan yang menurun, atau mungkin targetnya dinaikkan dan ternyata saya nggak mencapai target di situ. Masalahnya apa? What-nya apa? What-nya adalah penjualan yang menurun atau tidak capai target, itu masalah. Bukan saya ingin meningkatkan penjualan, tapi masalahnya adalah penjualan saya menurun. Atau masalah saya adalah banyak sekali customer saya yang lari atau beralih ke kompetitor. Ada nggak yang seperti itu, teman-teman?
Ada beberapa Bu, pasti. Pak Tito ada nggak seperti itu Pak? Atau istilah problemnya itu ada tim saya itu tidak nggak bisa istilahnya mencari customer gitu. Masalah saya itu susah sekali mencari calon pelanggan atau calon leads. Nah itu masalah. Bukan saya nggak enakan dengan teman. Itu itu kalau itu masalah diri sendiri. Pribadi lagi. Ya itu masalah diri sendiri, itu butuh di ini nih di coaching atau di terapi kalau itu. Nah itu the problem is not-nya adalah jadi gini, masalah saya adalah penjualan saya menurun. Loh kenapa apa dalam penjualan itu stokmu menjadi ini enggak masalah juga enggak? Apakah penjualanmu menurun karena enggak ada stok? Oh ternyata bukan. Nah, itu ditulis di the problem is not ini. Ya, di sini. Jadi, masalah saya adalah penjualan yang menurun. Yang bukan menjadi masalah, yang tidak berakibat terhadap masalah apa? Oh, stok saya banyak kok, tapi kenapa penjualan saya tetap menurun ya? Nah, itu ditulis di sini. The problem is not. Nah, untuk distinctive feature dia sendiri, distinctive feature itu, jadi tolong dicatat, distinctive feature itu adalah ciri-ciri, ya, itu adalah ciri-ciri atau tanda-tanda. Tanda-tanda adanya masalah. Jadi misalkan seperti ini, masalah penjualan saya menurun. Nah, penjualan saya menurun ini karena apa sih, gitu kan? Nah, tanda-tandanya itu adalah ternyata banyak sekali customer yang kabur, nggak beli lagi produk kita. Nah, itu tanda-tanda. Distinctive feature itu yang di situ. Oh, tanda-tandanya itu banyak sekali customer kita yang beralih nggak beli ke kita. 2 bulan sudah nggak beli. Itu. Nah, what has changed itu gini, apa yang berubah? Loh, kenapa kok bisa berubah? Kan di situ what has changed. Nah, itu misalkan seperti ini. Oh, ternyata customer ini banyak sekali pada saat kita gali, ya harusnya ke lapangan loh ya ini. Pada saat kita gali itu customer ini berkurang karena harga kita yang terlalu mahal. Ini problem. Jadi ini saya ajarin teman-teman terkait problem yang terkait pekerjaan ya. Ya, nanti kalau problem terkait will atau ketidakmampuan kepercayaan diri itu beda cara tekniknya. Bisa sih nanti digali dengan seperti ini, teman-teman gali sendiri. Kenapa sih aku, jadi problem nih, kenapa sih aku tidak, Ferdi tuh misal, kenapa sih aku tidak percaya diri untuk menghubungi orang? Nah, coba Mas Ferdi, what-nya kan saya tidak percaya diri. Nah, ada nggak faktor yang tidak? Oh ya, karena saya itu tidak istilahnya tidak mampu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Itu menjadi problem nggak sih bagi Mas Ferdi? Oh enggak problem bagiku. Oh ya sudah, berarti itu masuk the problem is not. Nah, terus ciri-cirinya apa? Atau tanda-tandanya apa? Oh, karena ketidakpercayaan diriku ini aku karena tidak mampu terkait materi product knowledge, misal seperti itu. Nah, itu tanda-tanda. Jadi masih bisa ya, teman-teman tadi. Kecuali kalau masalahnya bingung cari menu makanan sahur, nah nanti tinggal tanya ke teman-teman sebelahnya deh. Barangkali bisa nebeng. Indomie. Bisa, nah itu kan udah dikasih solusi kayak gitu. Jadi terutama para leader harus bisa mengidentifikasi dan istilahnya menyusun systematic problem definition. Jadi mendefinisikan sebuah masalah di situ. Nah, why-nya juga gitu. Why the problem is itu adalah misal kayak gini. Sejak kapan sih harga ini mengapa kok? Jadi ini mengapa masalah ini terjadi? Itu. Mengapa masalah ini terjadi? Oh, ternyata karena sejak kita pindah dari mall ke ruko. Nah, itu sebuah masalah, why-nya. Mengapa masalah ini terjadi? The problem is-nya adalah, oh ternyata karena masalah ini terjadi kita pindah ke ruko. Loh, kenapa kok pindah ke ruko itu menjadikan, itu lagi digali lagi. Kenapa pindah ruko ini menjadi sebuah masalah sehingga harga naik? Oh, ternyata karena dengan pindah ke ruko banyak sekali biaya yang kita tambah. Nah, itu menjadi distinctive feature. Why ke distinctive feature? Nah, dan sejak kapan?
When-nya pun when, what it has changed. Kapan ini sejak kapan ini istilahnya menjadi besar? Oh, karena banyak tambahan lagi. Oh, karena ternyata juga saya merekrut seorang HRD baru, misal seperti itu. Ya. Atau oh, karena cash flow-nya semakin meningkat karena biayanya bengkak, biaya listriknya menambah, biaya sewanya nambah dan segala macam. Nah, itu yang namanya systematic problem definition. When-nya kapan terjadi? Dan how-nya itu bagaimana? How-nya itu bagaimana dan kok bisa itu terjadi? Oh, ternyata karena ini, misal cash flow meningkat, selain pindah ke ruko nambah seorang manajer HRD baru. Oh, ternyata HRD ini memperlakukan sistem gaji meningkat naik dua kali lipat gitu kan ya, sehingga pembayaran gaji amin gitu kan. THR-nya 2 kali lipat gitu kan, sudah bawa-bawa THR kayaknya. Ya, THR-nya juga meningkat gitu, gajinya meningkat sehingga biaya fixed cost-nya semakin membengkak seperti itu. Itu harus diidentifikasi. Oh, ternyata juga harus pakai safety rider dan segala macam. Biaya tiap hari pun mengeluarkan biaya ATK yang besar. Itu terjadi sejak kapan sih? Oh, ternyata sejak HRD yang baru nih gitu. Atau bahkan setiap hari ada biaya buka bersama nih. Nah, seperti itu. Ini harus bisa diidentifikasi sama teman-teman semua. Jadi what-nya apa, why-nya apa, when-nya apa, how-nya apa, where-nya apa, who-nya apa. Nah, salah satu contoh adalah seperti ini. Ini masih cuma satu step ya. Nah, karena sudah jam segini, saya kembalikan nanti ke moderator karena saya menggali masalahnya teman-teman terkait pekerjaan minim terungkap. Jadi nanti kalau misalnya ini waktunya ini saya kembalikan ke moderator karena sudah 24/9 dilanjut atau dilanjut next sesi lagi. Jadi saya berhenti di sini aja. Ini cuma satu step problem solving. Nah, jadi contoh seperti ini nih. The problem adalah what-nya apa? Oh, kunci ini kebetulan di sebuah hotel ya. Oh, kunci pintu otomatisnya pintu kamar itu rusak gitu, remote atau keypad-nya. Nanti kalau bahasa Inggrisnya nggak paham bisa tanya ke teman kanan kirinya atau mungkin ada yang mau menerjemahkan gitu kan. Nah, setelah dicek, ya kan, setelah dicek yang bukan menjadi problem itu apa? Oh, ternyata bukan mesinnya yang rusak. Itu. Ya, ternyata bukan sistem kunci dari pusat yang rusak. Nah, itu dimasukkan dalam what-nya. Nah, apa kondisi yang menonjol? Yang tanda-tanda tadi. Ya, jadi istilahnya itu yang tanda-tanda tadi itu apa yang menjadi kondisi yang menonjol? Oh, ternyata kadangkala yaitu terjadi. Jadi terjadinya itu sesekali saja dan itu terjadinya tidak beraturan. Kunci kamarnya nggak bisa di-tap. Misal seperti itu. Kan ada tuh biasanya kalau di hotel gitu, kok nggak bisa di-tap. Nah, ini kan problem gitu. Beberapa kamar ternyata banyak keluhan dari pelanggan kunci kamar tidak bisa kunci kamar nggak bisa di-tap, Salah pelanggan kamar nggak bisa masuk. Salah kamar. Itu Mas Ari. Ya, nah what has changed-nya? The product are from 1 week to 5 years old. Jadi kapan ini perubahan ini terjadi? Oh, ternyata 1 minggu yang lalu sampai dengan 5 tahun. Lama sekali ya, ini masalahnya tidak tersolve seperti itu. Nah, contoh why-nya seperti apa? Why-nya itu. Ya, ternyata ada salah satu signal yang diterima, salah satu signal dari mesin tidak diterima ke receiver, mesin utama. Dan di sini teman-teman difahami bahwa sebenarnya tidak harus semua kondisi yang di sini diisi. Kalau tidak menemukan tanda-tanda untuk mengidentifikasinya, itu tidak perlu diisi. Jadi karena teman-teman menjadi problem solving, pendekatannya aja seperti apa. Jadi istilahnya menggali pendekatannya seperti apa. When, sejak kapan sih problem tersebut terjadi gitu kan. Nah, ini diungkap. Nah, saya berhenti di sini dulu. Karena sudah jam 9. Teman-teman udah ngantuk. Sebenarnya ada 3 step lagi. Ada 3 step lagi. Mungkin kalau teman-teman manajer pernah diajarin, di WCM juga tahu saya ada. Seharusnya ada. Kalau teman-teman ingat, itu ada juga materi fishbone. Ya, pernah tahu nggak fishbone diagram? Cause and effect Ishikawa.
Jadi teori tulang ikan, singkatannya di situ. Ya, itu adalah salah satu problem solving juga sekilas ya. Terus ada lagi juga mind map, ada mind map juga problem solvingnya. Terus ada problem solving yang lainnya, ada beberapa, tapi saya berhenti dulu di sini. Yang bikin lama tadi kayaknya karena kemampuan dalam identifikasi. Oke, mungkin dari sini Bu Santi, mungkin teman-teman ada yang ditanyakan mungkin dari penjelasan Bu Santi mengenai bagaimana caranya kita menemukan atau mencari problem solving itu yang paling efektif seperti itu tadi langkahnya. Nah, ini ada pertanyaan satu, Bu Santi langsung itu aja ya. Dari Mbak Salsa, Kode Shop Jakarta, malam Coach Santi dan Pak Ari, terima kasih atas tools untuk problem solving-nya. Izin tanya Coach, manusia kan dibekali akal dan hati ya, boleh di-share Coach tips sukses mengontrol emosi supaya bisa menggunakan tool problem solving dengan baik dan dengan pikiran jernih. Terima kasih. Silakan Bu Santi. Ini kembali lagi ke diri sendiri. Ya, berarti gini ya, kayaknya Pak Kori kayaknya salah materi deh Pak, kayaknya sesuai yang saya pikirkan kemarin. Berarti materinya harusnya hipnoterapi sama NLP Pak Kori. Ini lebih ke ini, bimbingan konseling Bu. Ya, oke, it's okay. Jadi istilahnya kalau pertanyaan di sini adalah terkait teknologi dengan baik, pikiran jernih, ya kan? Jadi istilahnya sudah berulang kali, bahkan sebenarnya mungkin beliau Pak Beni juga sering juga menjelaskan. Ternyata semua kalau teman-teman terkait masalah pekerjaan sudah luar biasa, sudah bisa menggunakan problem solving-nya. Nah, kalau yang terkait emosi, ya kan? Saya mau bertanya nih ke teman-teman sendiri. Bagian emosi mana sih yang bikin kamu emosi? Karena sebenarnya emosi itu ya, karena emosi itu banyak loh. Yang ditanyakan oleh Mas Fatfia. Mbak Salsa. Emosi apa? Emosi marahkah? Emosi sedihkah? Nah, itu beda. Ini beda. Emosi yang mana nih Mbak Salsa kira-kira? Atau mungkin yang dimaksud dari Mbak Salsa mungkin seperti ini Bu Santi. Jadi setiap kita ada problem, ada masalah itu. Ya langsung aja Mbak Salsa. Loh, tadi itu siapa? Terima kasih. Lebih seperti ini Bu, misalkan nemuin problem kan pasti kita shock gitu. Bisa ada dua sih Bu biasanya, marah, gedek, ataupun kayak sedih gitu Bu, kayak kok bisa ya kayak gini, seperti itu Bu Santi. Oke, Mbak Salsa, ini salah satu bentuk terapi aja ya. Untuk sekarang kita langsung sebenarnya sih ini saya ajarkan sedikit aja. Ini adalah satu materi yang sangat luar biasa dan penemuannya cuma masih sedikit. Jadi istilahnya itu ada hal yang istilahnya somatodynamic therapy. Ya, ini akhirnya materinya bukan problem solving. Somatodynamic therapy ini adalah kalau orang ada yang istilahnya terapinya namanya SEFT, ya self therapist management. Nah, somato itu adalah bagian, kalau pengertian somato adalah bagian tubuh kita. Nah, kalau saya gali supaya teman-teman semua sendiri juga bisa menggali diri sendiri. Mbak Salsa, kalau saya mau tanya nih, kalau lagi marah, sedih, enek, istilah segala macam rasa itu muncul, itu namanya emosi. Jadi ego state, ya istilah itu ego state atau part emosi. Dan part emosi itu terdiri dari ribuan rasa. Marah, sedih itu beda. Ya, padahal sama, yang dirasakan di mana? Di dada. Dan rasa masing-masing orang itu beda-beda. Mbak Salsa kalau lagi marah dan sedih itu rasanya di mana, Mbak? Yang di dalam tubuh itu yang paling dirasakan di mana? Sekarang bayangkan kalau Mbak Salsa lagi marah, dari bagian seluruh tubuh yang ada, itu yang paling sangat berasa itu di bagian mana? Di dada, Bu. Di dada ya. Nah, itu kalau saya ukur dari skala 1 sampai 10, itu ada di angka berapa? Sekarang imajinasikan sebuah kemarahan itu.
9. 7. Sudah mentok. 7 ya. Nah, skalanya 7. Nah, Mbak Salsa, dari skala 7 ini, Mbak Salsa ingin turunkankah skalanya? Iya, Bu. Gimana Mbak Sasa? Nah, ingin diturunkan menjadi berapa? 6. Menjadi 6 atau menjadi 5? 3, Bu. Menjadi 3. Nah, bagaimana caranya Mbak Salsa dalam meluapkan rasa itu? Supaya apa yang di dada itu yang rasa sakitnya, sangat sakit sekali itu bisa keluar. Bagaimana cara meluapkannya? Biasanya kalau saya sih ngoceh, Bu, kayak curhat gitu sama nangis, Bu. Nah, ini kan berarti sudah dapat solusi kan? Ya, tadi kalau dibilang kan problem solving. Solusinya seperti apa? Masing-masing orang punya cara solusi sendiri-sendiri. Akan tetapi, ya ini sebenarnya sedikit aja lah sekilas itu ya, karena kalau model ininya panjang. Nah, ini yang perlu saya jelaskan ke teman-teman semua. Rasa itu bertahan sampai berapa lama sih, Mbak? Kira-kira? 1 hari kah? 1 jam kah? 2 jam kah? Bisa 1 hari sendiri kah? Tergantung. Tergantung masing-masing. Kalau saya tanya Mbak Salsa. Mbak Salsa, masih di posisi kah? Iya, Bu, masih. Iya, masih ya. Oke. Jadi kalau biasanya kalau lagi emosi itu bisa 1 hari sendiri kah? Enggak sih, Bu. Paling berapa jam doang. Ya. Paling lama 1 hari. Ya, itu. Jadi sebenarnya itu apakah rasa ini tuh bagus atau buruk? Jadi istilahnya di dunia ini tidak ada kata bagus atau buruk. Dengan Anda bisa marah, berarti Anda masih normal. Jadi istilahnya Mbak Salsa, gimana sih Bu saya untuk meredam kayak gini? Ya udah diam aja dulu. Jadi kalau saran saya bukan ngomel sih. Kenapa? Kalau Anda leader, kalau Anda pemimpin pada saat Anda marah, marah itu karena lebih baik 1000 marahnya orang itu lebih baik diam dulu. Itu. Dan istilahnya kesimpulannya adalah part marah itu selamanya ada nggak sih? Nggak ada gitu loh. Sama bahagia pun juga apakah selamanya ada? Nggak. Semuanya adalah sementara. Jadi kalau Mbak Salsa bertanya dengan diri sendiri, bagian part mana yang marah? Kenapa aku harus marah? Nah, itu namanya safe healing. Ya. Apa kalau istilahnya anak sekarang? Stasiun berikutnya, Tejo. Ya, healing gitu loh. Jalan-jalan itu healing loh. Jalan-jalan juga healing loh ya. Ingat. Jadi intinya itu kan jadi pas waktu ada masalah untuk mengatur emosi lebih baik diam dulu ya Bu Santi ya. Jadi biar kalau pas waktu masalah itu kan kalau kita mau mau mencari problem solving otomatis kan kebawa ego, kebawa emosi kan nggak bakalan ini gitu kan, nggak bakalan ketemu. Lebih baik didiamkan dulu, kita cari 5W 1H-nya tadi baru ngomel. Kalau dia ketemu baru ngomel. Ya, itu sih. Kalau teman-teman semua sih, kalau teman-teman MKO ya, kalau ngelihat saya kadang mungkin juga Bu Santi ini kejam banget sih, atau mungkin ada kesetanus dari situ. Karena kalau saya melihat dulu case-nya seperti apa. Kalau case-nya adalah bentuknya directing atau sebuah instruksi yang kondisi sudah diinstruksikan bahwa teman-teman semua harusnya tahu dan paham, tapi tidak menjalankan, saya akan pakai instruksi directing. Istilahnya itu dalam artian memberi perintah. Saya nggak mau tahu, ini harus selesai sekarang. Nah itu. Tapi kalau orang yang tahu saya, mereka kan tahu, oh Bu Santi nggak marah kok kayak gitu. Dari situ. Jadi istilahnya lihat-lihat case-nya Mbak Salsa dan teman-teman semua. Jadi istilah di situ sih. Gimana Mbak Salsa jawabannya? Iya, terjawab. Yang saya dapat adalah ketika marah atau sedih ya dinikmatin aja karena itu tidak selamanya dan Ya. Terima kasih Bu Santi, Pak Ari. Jadi mindfulness lah yang penting ya, penuh kesadaran. Jadi daripada marah bikin senam deh, bikin lari-lari, gerakan, lompat-lompat. Kalau Mbak Salsa kayaknya karakternya orangnya lompat-lompat deh. Kalau di kamar mandi teriak-teriak gitu silahkan. Atau mungkin Mbak Fafi kan pernah tuh mengungkapkan dulu. Saya tuh kalau marah nyetel musik keras-kerasnya Bu, saya nyanyi, lakukan itu. Karena dengan Anda bergerak, pikiran Anda nggak liar. Itu. Kalau saya marah
makan, Bu. Boleh. Tapi hati-hati gitu. Ya, cari-cari makanannya, hati-hati. Nanti kena Betul. kolesterol sama asam urat. Ya, oke lanjut. Oke, Lanjut ada atau satu tutup, saya pertanyaan. terserah. Lanjut dulu untuk satu pertanyaan lagi. 2 pertanyaan lagi ya, Bu ya. Satu pertanyaan ini dari Bu Anita. Kode shop, malam Coach Santi, bagaimana jika di titik awal saja sudah salah dalam menentukan atribut dari masalah itu sendiri? Ada sebagian yang sebenarnya tidak masalah, namun dilihat sebagai masalah dan sebaliknya. Nah, ini mungkin pertanyaan yang sering dialami teman-teman. Jadi, yang harusnya bukan masalah tadi, dijadikan masalah. Malah yang masalah, malah disepelekan. Adalah itu nggak masalah. Itu solusinya gimana? Kan dari titik awalnya, identifikasi masalah atau identifikasi problemnya udah salah. Ya, itu Gimana? makanya tadi itu saya minta teman-teman semua untuk belajar mengidentifikasi problem sebenarnya. Dan identifikasi problem ini harusnya adalah identifikasi problem terkait pekerjaan. Nah, tapi ternyata kan problemnya mayoritas adalah pemberdayaan diri dan diri sendiri. Ya, Pribadi. di luar ekspektasi pribadi gitu kan. Nah, sebenarnya bagaimana kalau misalkan kita salah dalam mengidentifikasi masalah? Jadi sebenarnya ini saya share sedikit aja. Ini luar biasa nih pertanyaannya Bu Anita. Saya kalau dipanggil coach ini sesuatu ini rasanya. Jadi sebenarnya kalau sebenarnya tadi saya juga mau memberikan exercise ke teman-teman, tapi karena identifikasinya masalahnya pun ternyata nggak punya masalah terkait omset nih Bu, nggak ada masalah terkait HRD, nggak ada masalah terkait pergudangan, gitu kan? Sehingga saya nggak identifikasi. Hal yang paling gampang seperti ini sih, Bu Anita. Jadi istilahnya itu seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau saya ngomongnya adalah saya ingin meningkatkan penjualan, itu bukan masalah. Karena yang masalah harusnya adalah kenapa omset saya tidak tercapai. Itu yang masalah. Nah, jadi istilahnya harus benar-benar bisa mengidentifikasi. Kalau bingung lagi mengidentifikasinya, kalau menggunakan systematic problem definition ini nggak bisa, masih karena sebenarnya systematic problem definition itu adalah cara yang terdalam. Nah, cara yang paling mudahnya adalah pakai diagram fishbone. Mungkin Bu Anita juga sudah pernah diajarin, termasuk teman-teman leader semua. Nah, fishbone diagram itu kelihatan nggak ya garisnya? Itu ada 5, ini aja langsung. Kelihatan-kah? Kelihatan Bu. Kelihatan ya. Jadi di sini fishbone diagram itu atau diagram tulang ikan, ini yang cara yang paling mudah, yaitu let's look at the problem this way. Jadi lihat masalahnya itu melalui 4 tahapan atau step. Jadi identifikasi masalah harus melalui 4 tahapan. 4 tahapan problem yaitu equipment ini kalau di kita tuh, kalau saya menghafalnya lebih mudah 4M. Mesin, prosedur, man atau people, dan information. Ini kalau perusahaan pabrik. Tapi kalau hospitality umumnya dia mengungkapkan pakai metode equipment, method, people, dan measurement. Jadi maksudnya gimana? Contohnya seperti ini. Nah, ini saya contohkan yang paling ininya aja. Jadi ada sebuah bank yang dia punya masalah terkait banyak customer-nya yang leave atau pindah ke bank lain. Nah, kita harus urai dulu identifikasi masalahnya secara, jadi dan ini harus turun ke lapangan ya. Jadi teman-teman leader harus turun ke lapangan, tidak bisa mengidentifikasi hanya di depan meja. Itu. Nah, harus evaluasi dan mempertanyakan, baik itu di supervisornya atau di staffnya. Jadi terjun, bahkan ke customer-nya langsung kalau bisa. Jadi bisa nih ditemukan sebuah masalah, ternyata prosesnya yang terlalu lama. Jadi pernah nih di MKO dulu, kenapa sih kok proses pelayanan sebuah invoice itu membutuhkan waktu yang cukup lama? Dari proses SO sampai packing barang itu harus 30 menit sendiri. Itu masalah. Nah, bagaimana kalau mengidentifikasi masalahnya salah? Ya berarti harus diidentifikasi lagi. Nah, cara mengidentifikasinya menggunakan cara yang tadi, ya, cara yang systematic definition problem. Jadi mendefinisikan problem berdasarkan what-nya, why-nya, 4W, 1H, atau menggunakan ini, teori diagram tulang ikan. Nah, oh ternyata prosesnya terlalu panjang.
ini ketemu nih, proses yang terlalu panjang itu masuk mana? Oh, masuk ke metode atau cara atau SOP gitu. Oh, cara nyetaknya printernya terlalu lama. Nah, itu masuk ke mana? Masuk ke metode. Misal nih, contoh di perbankan. Kok antrian itu panjang? Oh, ternyata kenapa sih banyak customer pergi? Oh, ternyata antriannya yang panjang. Kan seperti itu. Oh, kenapa? Oh, ternyata prosesnya yang lama. Oh, ternyata karena terlalu banyak kertas atau administrasi yang dijalankan gitu. Nah, measurement-nya atau information-nya apa? Oh, banyak sekali informasi yang tidak diterima oleh ini. Nah, seperti itu. Nah, terkait customer service-nya gimana? Terkait men ya, kita lihat secara people-nya juga. Secara people seperti apa? Oh, ternyata customer service-nya nggak terlalu ramah, nggak terlalu istilahnya memberikan pelayanan yang bagus dan segala macam itu. Nah, mesinnya gimana? Oh, ternyata mesin juga ada mesin ATM-nya sering trouble, sehingga akhirnya ngantri di teller, karena mereka juga nggak ngambil. Oh, ternyata mesin jumlah jaringan mesin ATM kurang, seperti itu. Nah, itu harus memang identifikasi masalahnya harus terjun ke lapangan. Ini yang paling gampang tekniknya. Diagram tulang ikan. Tapi kalau ini yang paling cepat ya, jadi istilahnya dalam melakukan teknik problem solving, menggali masalah yang ada. Nah, kalau nanti itu lebih detail lagi, masalahnya lebih mendalam dan lebih kompleksitas, harusnya melalui sistematik ini. Harus melalui sistematik problem definition. Ini tahapan step yang lebih detail. Jadi kalau kayak tadi Pak Alif menanyakan, Bu, saya itu sudah memberikan video tutorial di YouTube, tapi kenapa ya customer itu kok masih lebih suka panduan menggunakan telepon? Nah, itu kan masalah tuh. Nah, seorang Pak Alif harus bisa mengidentifikasikan masalah berdasarkan diagram fishbone seperti ini. Oh, ternyata tutorialnya terlalu sulit untuk dicari. Nah, itu kan survei caranya. Oh, ternyata istilahnya itu bahasanya kalau kayak kemarin ya Pak Alif pernah tahu sendiri, bahasanya bahasa yang tit kayak gitu misal. Tit ini nggak perlu dijelaskan ya seperti apa. Mungkin ada yang pernah tahu gitu kan, tit ini ke arah pornografi dan pornografi misal kayak gitu. Jadi caranya seperti ini Bu Anita. Jadi digali lagi, menggalinya menggunakan 4 tipe ini. Nanti kalau teman-teman minta mau materinya saya akan share. Nah, cara yang lain adalah dengan completed why diagram. Ini yang pernah diajarkan di Human Plus, di tim inti kemarin ya, para manajernya yang bisa diajarkan ke teman-teman staff supervisi dan staffnya, itu namanya completed why diagram. Kalau Pak Rupi, Bu Anita, Pak Andi ingat, Pak Arman ingat, jadi istilahnya itu contoh ada, saya juga pernah ada sebuah restoran itu yang dia istilahnya restorannya, ini salah satu contoh ya dalam menggali atau mengidentifikasi sebuah masalah, itu restorannya itu saya beli sebuah pizza itu harus nunggu 1,5 jam sendiri. Nah, di daerah Panjangjiwo itu ada. Nah, bagaimana, kenapa sih misalnya digali, kenapa sih kok customer-nya lama-lama semakin hilang? Oh, ternyata makanannya lama datang. Nah, ini contoh. Kelihatankah teman-teman? Why-nya apa? Why. Ya, why. Jadi mencari why, sampai ketemu yang terakhir. Sampai 5 why sebenarnya. Jadi ini misalnya, why unlikely to come back a second time. Jadi banyak sekali customer yang datang ke resto tapi tidak repeat order atau tidak kembali lagi. Ini contohnya. Oh, ternyata customernya ini itu nggak sabar karena makanannya datangnya lama. Nah, ini digali lagi. Kenapa makanan datangnya lama? Oh, karena waiter tidak tepat, karena waitersnya tidak di tempat. Jadi kita duduk di sebuah restoran tuh nggak segera dikasih menu. Itu. Terus lagi, kenapa nggak dikasih menu? Nah, kenapa tidak dikasih menu? Nah, karena ternyata waitersnya tidak terlatih. Itu. Nah, kenapa nggak terlatih? Nah, iya, digali lagi. Kenapa tidak terlatih? Oh, ternyata karena tidak ada program development di HRD-nya terkait pelatihan para waiters. Kayak gitu. Itu masih sistem loh ya. Nah, kenapa tidak ada pelatihan itu? Oh, karena ternyata tidak ada HRD-nya.
Nah, baru ini the last misalnya, oh ternyata tidak ada HRD-nya, atau oh ternyata tidak ada program development-nya. Nah, di situ baru solusinya apa? Pasti teman-teman sudah dapat solusi dong. Oh ya berarti harus dicariin HRD, kayak gitu. Ini satu. Digali lagi yang lain. Lamanya yang lain apa? Oh, ternyata banyak sekali kitchen equipment ya. Ini itu alat masaknya. Oh, ternyata untuk membuat es campur aja itu mesin blendernya itu susah atau rusak. Nah, itu digali why yang lain. Nah, lainnya lagi apa? Nggak balik lagi kenapa? Oh, karena makanannya. Oh, makanannya gimana? Oh, ternyata makanannya itu dalam menyajikan karena lama, karena yang di bagian dapur cuma sedikit sehingga makanan yang disajikan dingin. Oh, porsinya tidak seperti di gambar. Oh, pilihan menu membosankan kayak gitu. Ini digali. Pernah juga itu ternyata terkait stafnya juga. Stafnya bagaimana? Oh, ternyata ini tidak ramah. Terus misal nih, kita sudah duduk nggak ngasih menunya sudah lama. Pada saat kita menjadi tamu kan, kalau teman-teman makan di sebuah restoran kan pasti tanya, Mbak, menu di sini itu yang paling hot seller itu apa ya? Oh maaf Kak, semuanya hot seller gitu. Enak, kira-kira gimana? Nanti kalau ditanyain lagi, Makin Mbak, bingung. iya, loh Kak, kalau semuanya hot seller biasanya Kakak milih yang apa? Kalau Mbaknya pernah nggak itu biasanya yang banyak dipilih sama orang-orang customer yang mana? Oh, semuanya hampir di mayoritas dipilih sih. Bahkan sampai Mbaknya kalau saya minta Mbaknya milihin yang mana? Oh, kebetulan saya nggak pernah makan, Pak. Jadi nggak tahu rasanya apa. Ada saya kayak gitu. Ya. Nah, ini yang digali dan itu harus ke lapangan. Sekali lagi ya, penggalian seperti ini itu harus ke lapangan. Jadi kayak kurang responsif, ternyata ditanyain juga malah ngobrol sendiri, waitressnya, seragamnya juga kotor. Nah, ini yang diagram why. Ini yang barusan terbaru kemarin yang kita diajarkan itu di situ kalau di Human Plus. Ya, teman-teman top one-nya Pak Pak Benny Corporation itu. Nah, metode yang lain bisa pakai mind map. Oke Bu. Banyak sekali sudah jam 21.14. Oke. Iya, dari Ya. Bu Anita, dari jawaban Bu Santi tadi sudah ini atau mungkin ada yang tanyakan lagi Bu Anita? Mantap Pak Ari, mantap Bu Santi, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Anita. Oke ya, berhubung ini jamnya sudah jam 9.50, mana mau dilanjutkan sesi kedua? Nanti gini aja, jadi kita ke sesi foto dulu. Jadi sebelumnya saya ringkas sedikit saja. Jadi sebelum sesi foto saya ringkas. Jadi hari ini bagaimana sih cara problem solving yang efektif itu? Itu tadi diterangkan dari Bu Santi ada 3 cara, ada beberapa cara yaitu identifikasi data atau identifikasi problem dulu, terus kemudian cari solusi, review lagi, cari solusi lagi, buatkan plan atau SOP untuk kedepannya biar lebih bagus. Nah, yang paling dibahas di hari ini adalah tentang diidentifikasi data atau identifikasi problemnya masing-masing. Identifikasi problem itu ada 3 metode tadi yang dijelaskan, ada 3 cara, yaitu 5W, 1H. Yang pertama, what, when, why, where, sama who, sama how tadi. Terus yang kedua adalah di diagram tulang ikan. Yang ketiga adalah why. Nah, itu yang bisa digunakan rekan-rekan atau teman-teman nanti kalau mau untuk merumuskan problem solving-nya masing-masing seperti itu. Oke, langsung saja ke sesi foto dulu. Bagi yang belum on cam, silakan on cam. Pasang wajah terbaiknya, semua wajah terbaik ya udah ya. Tercantik dan termanisnya, Mas. Oh iya. Udah Tercantik, on cam termanis semua ya. Siapa ini yang ini passionnya? Silakan. Oke. Udah on cam semua. Ini ada 3 slide. Oke, masih banyak yang belum on cam ya ini ya. Slide terakhir belum on cam semua. Nggak apa-apa Mas, langsung aja gaskan. Ntar Oke ya. hidup-hidup sendiri. Itu tuh sendiri.
Oke, saya mulai Paling ya. yang sudah on cam. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Slide yang ketiga, terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah ter-screenshot semua. Oke. Oke, sekian pertemuan hari ini. Mungkin nanti kalau ada sesi kedua atau mungkin yang belum paham, teman-teman bisa langsung ke grup Sales Gen Academy ya. Nanti bisa langsung di Bu Santi. Itu aja. Terima kasih Bu Santi. Oke, silakan. Season saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Silakan. Terima kasih Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.